Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya, Monica Jelo sebagai presenter, Slamet Yucahyo sebagai presentation maker, dan Ali Rivaldi sebagai search maker. Oke, untuk kelompok ini kami membahas tentang aktivasi pembelajaran jaringan saraf tiruan. Nah, di sini kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran, metode pembelajaran, aplikasi pembelajaran, serta keuntungan dan kerugian pembelajaran. Nah, teman-teman, ini kita langsung aja. Yang pertama, aktivitas pembelajaran jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah cara komputasi yang berbasis pada struktur biologi jaringan saraf. Aktivitas pembelajaran jaringan saraf tiruan memungkinkan komputer untuk mempelajari pola dan menyesuaikan perilaku mereka sendiri. Pembelajaran jaringan saraf tiruan berfokus pada pengenalan pola dan pembuatan keputusan. Hal ini menggunakan algoritma yang mengikuti aliran listrik di dalam jaringan saraf untuk mengklasifikasikan data dan membuat keputusan. Kita lanjut. Metode pembelajaran jaringan saraf tiruan. Untuk metode pembelajaran jaringan saraf tiruan meliputi pembelajaran supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Pembelajaran supervised menggunakan data latih yang telah diklasifikasikan untuk membantu jaringan memahami pola. Pembelajaran unsupervised menggunakan data yang tidak diklasifikasikan untuk membantu jaringan menemukan pola. Untuk pembelajaran reinforcement learning menggunakan reward dan penalty untuk membantu jaringan mencapai tujuan tertentu. Metode pembelajaran jaringan saraf tiruan juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan. Ini menggunakan algoritma optimasi untuk menyesuaikan bobot dan parameter jaringan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, kita lanjut ke aplikasi pembelajaran saraf tiruan. Untuk pembelajaran jaringan saraf tiruan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Ini termasuk sistem pengenalan wajah, pengenalan suara, dan pengenalan citra. Hal ini juga digunakan untuk mengoptimalkan sistem kendali, robotik, dan pemrosesan bahasa alami. Pembelajaran jaringan saraf tiruan juga dapat digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan. Hal ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola di atas dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pola tersebut. Nah, kita lanjut. Keuntungan pembelajaran jaringan saraf tiruan. Untuk keuntungan pembelajaran jaringan saraf tiruan memiliki banyak keuntungan. Ini termasuk kemampuan untuk mempelajari pola yang rumit, membuat keputusan yang akurat, dan mengoptimalkan kinerja. Hal ini juga dapat menghasilkan hasil yang lebih cepat dan lebih tepat daripada metode lain. Pembelajaran jaringan saraf tiruan juga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Ini bisa digunakan untuk pengenalan wajah, pengenalan suara, pengenalan citra, sistem kendali, robotik, dan masih banyak lagi. Nah, selain keuntungan, di sini juga ada kerugian pembelajaran jaringan saraf tiruan. Meskipun ada banyak keuntungan, pembelajaran jaringan saraf tiruan juga memiliki beberapa kerugian. Ini termasuk biaya yang tinggi, waktu yang lama untuk pembelajaran, dan kurangnya
interpretabilitas. Hal ini juga rentan terhadap masalah overfitting yang dapat menurunkan kinerja jaringan. Kerugian lain adalah bahwa jaringan saraf tiruan tidak dapat menangani masalah yang tidak diketahui. Jaringan harus diprogram dengan benar untuk menangani masalah yang tidak diketahui dan tidak dapat menjadi tantangan. Ya, dari penjelasan di atas, kita memperoleh kesimpulan. Pembelajaran jaringan saraf tiruan adalah cara komputasi yang berbasis pada struktur biologi jaringan saraf. Ini banyak digunakan dalam berbagai bidang dan memiliki banyak keuntungan termasuk kemampuan untuk mempelajari pola yang rumit, membuat keputusan yang akurat, dan mengoptimalkan kerja. Meskipun ada banyak keuntungan, pembelajaran jaringan saraf tiruan juga memiliki berbagai kerugian, termasuk biaya yang tinggi, waktu yang lama untuk pembelajaran, dan kurangnya interpretabilitas. Hal ini juga rentan terhadap masalah overfitting yang dapat menurunkan kinerja jaringan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya atas nama kelompok kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok kami membutuhkan saran dan masukan dari teman-teman. Mungkin ada banyak kekurangan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.